Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6. Berbagai-bagai nasihat, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu. Karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malu tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berakhir Tuhan, dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kembali kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mengenal Engkau lebih lagi melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Apapun keberadaan kami pagi hari ini, apabila ada di antara kami yang sedang di dalam pergumulan, baik dalam masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, atau apapun juga, kami percaya Roh-Mu yang akan terus menguatkan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Tidak ada yang dapat melepaskan kami dari genggaman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus, kami serahkan ibadah pagi hari ini di dalam tuntunan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan Yesus, Sang Penebus kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah harta yang sejati di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk melihat keindahan-Mu lebih lagi, sehingga setiap hari kami terkagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu bagi kami.
hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Engkau tahu hati kami Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan,
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami percaya Engkau Yesus Tuhan kami di atas segalanya. Kami percaya kepadamu, kami berserah kepadamu, kami mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubah hidup kami, Tuhan Engkau yang mengubah hati kami, Engkau yang mengubah pikiran kami, supaya seturut dengan rencanamu, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami dipakai untuk memuaskan semua yang menjadi keinginan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dan Tuhan bisa senang atas hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami terus dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Pagi hari ini jamaah kami ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, tuntunlah kami ya Tuhan. Jamahlah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali saudara di dalam doa pagi membangunkan fajar. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua kemarin sudah bisa ibadah onsite. Bagi saudara yang masih ibadah online, biarlah kita juga boleh terus dikuatkan di dalam kebenaran firman dan hadirat Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mengambil tema umat pilihan Tuhan. Mari kita simak bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan. Joshua akan membacakannya. Keluaran 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub yang kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya, firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca bagaimana bangsa Israel pada akhirnya tiba di Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan perintah agar Musa lah yang naik ke Gunung Sinai. Saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memilih berbicara dari tempat yang tinggi. Kalau perjalanan biasanya saudara ziarah ke Israel yang disertai dengan pergi ke Mesir lebih dahulu, tujuan utamanya adalah untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, sampai hari ini masih ada perdebatan di mana sesungguhnya Gunung Sinai itu benar-benar letaknya di mana ya. Tetapi saudara, tempat di mana saya pernah beberapa tahun lalu naik ke Gunung Sinai tidaklah mudah. Bagaimana perjalanannya, harus naik onta dulu ya, mungkin kurang lebih bisa 1,5 jam. Tapi kemudian setelah naik onta masih harus naik lagi, dan itu sudah tidak bisa lagi naik onta, harus jalan kaki.
Wah, itu satu perjalanan yang sangat berat ya. Seingat saya sangat berat, Saudara, karena eh, tanjakannya itu ya belum diatur dengan baik ya, masih secara natural begitu aja. Kadang-kadang ada yang sangat tinggi sekali dan ya nggak ada pegangannya kiri kanan. Jadi saudara-saudara sekalian, sangat berat menurut saya. Tapi bayangkan jika betul itu adalah Gunung Sinai, tempat di mana Tuhan berbicara kepada Musa dan bangsa Israel. Berarti itu adalah satu perjalanan yang tidak mudah. Apalagi Musa sudah berusia lebih dari 80 tahun. Tetapi Tuhan memilih berbicara kepada Musa. Sementara bangsa Israel semua menunggu di bawah Gunung Sinai. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai menghadap Tuhan. Dan Tuhan berbicara dari gunung itu kepada Musa. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa perlindungannya ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Apa yang Tuhan bicarakan? Inilah hal yang pertama ya. Tuhan menunjukkan kuasa perlindungannya. Di ayat 4 dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Jadi saudara, kalau kita menerapkan dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita berhadapan dengan persoalan yang baru atau pergumulan yang masih belum selesai, saudara sudah mendoakannya, tapi kok nggak selesai-selesai ya. Jadi saudara, Tuhan ingin kita itu senantiasa mengingat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir yang menjadi lawan daripada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel pernah tinggal di Mesir sebagai budak, saudara ya, bukan sebagai orang asing yang bekerja di sana, tapi sebagai budak. Kurang lebih 4 generasi, 430 tahun. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan kepada bangsa Israel ini supaya mereka bisa mengingat akan perbuatan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh tangan Allah sendiri, sampai kemudian laut Teberau pun terbuka. Saya percaya Tuhan perlu menunjukkan satu keajaiban yang sangat besar supaya apa? Supaya itu tersimpan di dalam memori kita. Karena pada dasarnya kita manusia itu sangat rapuh, tidak stabil, mudah sekali menjadi lemah ketika menghadapi tantangan, keadaan yang sulit, masalah yang belum selesai-selesai, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Itu sebabnya seperti bangsa Israel ini juga diingatkan kepada Tuhan. Karena perjalanan bangsa Israel berada di padang gurun, tidak mudah sama sekali, saudara. Setiap hari walaupun mereka melihat mujizat, turun roti dari surga untuk memberi mereka makan. Saudara-saudara sekalian, setiap malam ketika mereka tidur, mereka melihat bagaimana tiang awan yang selalu mendampingi mereka dari siang hari, ya, dari mereka berjalan, saudara, di padang gurun. Tuhan selalu menyertai dengan tiang awan, seperti payung raksasa gitu ya. Nah, begitu malam hari tiang awan ini berganti menjadi api, memberikan kehangatan karena dingin sekali. Cuaca padang gurun adalah cuaca yang sangat ekstrim. Kalau siang panas sekali, tapi malam bisa berubah menjadi sangat dingin. Itu sebabnya Tuhan memberikan tiang api, memberikan kehangatan. Tapi juga melindungi bangsa Israel dari binatang buas. Tapi sekalipun demikian, saudara, bangsa Israel tetap ada di dalam satu keadaan yang tidak mudah. Tidak ada air minum. Sudah suskan ke saudara, mau minum masih gampang kan? Sudah tinggal ambil air aqua aja ataupun yang lain. Saudara bisa bayangkan ini padang gurun, tidak ada mall, ya,
tidak ada bioskop, tidak ada depot, nggak ada supermarket, nggak ada semuanya. Padang gurun, tidak ada tempat peristirahatan, tidak ada tempat tidur. Ya, setiap kali mereka harus begitu tiang awannya berhenti, itulah tanda bahwa Tuhan menghendaki bangsa Israel bermalam di situ, tinggal di padang gurun. Mereka harus bikin tenda. Saudara, kapan mereka akan berangkat lagi? Tidak tahu. Kalau tiang awannya tidak beralih-alih terus ada di situ, berarti terus mereka menetap. Bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa lebih. So, bisa membayangkan hidup seperti ini, sungguh sangat tidak mudah. Kita mungkin gampang mengkritik bangsa Israel. Wah, bangsa ini bebal, tegar tengkuk, ya, suka memberontak, suka ngomel, bersungut-sungut. Coba sih saudara kalau kita berada di sisi bangsa Israel mengalami seperti itu. Wah, mungkin kita tidak lebih baik dari bangsa Israel. Kita mungkin mengalami hal yang sama. Dengan keadaan kita yang sekarang jauh keadaannya lebih baik daripada bangsa Israel. Kita bersungut-sungut. Kita seringkali khawatir, kita seringkali kecewa. Kita seringkali juga sedih dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari bangsa Israel mengalami satu perjalanan hidup yang sulit. Sebetulnya untuk menggambarkan bahwa hidup selama di atas muka bumi ini, jika Tuhan izinkan kita melewati padang gurun, seakan-akan Tuhan berkata, memang tidak mudah sama sekali. Tetapi jika bangsa Israel saja disertai Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita pun pasti disertai. Tuhan menunjukkan kuasa perlindungannya. Ketika berbicara kepada Musa, Tuhan juga mengingatkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Menggambarkan saudara sesuatu yang supranatural. Bagaimana kita manusia ada di atas muka bumi ini. Kita nggak bisa terbang. Tetapi ada saat saudara di mana seperti bangsa Israel merasa sangat tidak mampu. Di sini Tuhan memakai satu bahasa image, ya, bahasa gambaran bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Terbang di tempat yang tinggi, kamu tidak mampu melakukannya, tapi aku melakukannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunjukkan kuasa perlindungannya supaya kita tidak melupakan akan perbuatan ajaibnya Tuhan. Ketika kita merasa lemah, letih, lesu, ketika kita sedang bingung, menghadapi keadaan tidak pernah berubah, apakah keadaan keuangan, keadaan kesehatan, keadaan keluarga, kok begini terus sih? Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita membangkitkan jiwa kita yang letih, lesu, gundah gulana, dan sering khawatir ini dan berkata, kalau Tuhan sudah menolong saya di masa lalu, sudah memberi kekuatan sampai hari ini, pastilah Tuhan juga akan menolong kita untuk melewati hari ini, untuk menghadapi hari ini, untuk menghadapi masa yang akan datang yang saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, yang pasti kita tahu adalah Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dengan cara yang sama Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membawa kita di atas sayap Raja Wali. Ya, itu adalah kekuatan yang supranatural, itulah kekuatan sayap Raja Wali. Inilah yang Tuhan katakan kepada Musa, bahwa Tuhan senantiasa mau menunjukkan kuasa perlindungannya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, apa yang kita bisa lihat? Apa yang Tuhan ingin katakan kepada Musa dan kepada bangsa Israel? Setelah di bagian pertama Tuhan mengingatkan bagaimana bangsa ini mengalami perlindungan, pembelaan, pertolongan yang ajaib. Barulah saudara di bagian yang kedua ini, Tuhan memberikan perintah yang disertai janji. Saudara-saudara sekalian, kita terus-menerus harus mengingatkan diri kita
Di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah. Itu sebagai satu kewajiban yang kita harus jalankan. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan tidak hanya memberikan perintah, lalu kemudian bagaimana kita menjalankannya, terserah kamu. Kamu harus menjalankannya sekuat tenaga, berjuang sendiri. Tuhan tidak seperti itu. Setiap kali Dia memberi perintah, Dia pasti menyertai dengan janji untuk kita sanggup menjalankan perintah itu. Bukankah sama seperti orang tua kalau dia punya anak, memberikan perintah, "Nak, ayo nak, beresin tempat tidur." Saya yakin tidak mungkin saudara orang tua itu memberikan perintah ini kepada anak yang baru belajar berjalan. Ya, anak yang baru berusia 1 tahun, 2 tahun suruh beresin sendiri tempat tidur. Untuk jalan aja dia masih tertati-tati, masih belajar. Masakan suruh membereskan tempat tidurnya sendiri. Kan tidak mungkin. Seperti itulah saudara, Tuhan kita sebagai pribadi yang maha tahu. Dia tidak mungkin memberikan satu perintah yang dia tahu kita tidak akan mampu menjalankannya. Dia memberikan perintah pasti disertai janji. Ketika firman Tuhan berkata di ayat 5 ya, "Jika kamu itu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku," maka di sini ya ada perintah, Saudara. Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku. Firman apa yang saudara dengar? Sekarang saya juga ingin bertanya kepada saudara, pergumulan apa yang sedang saudara hadapi? Jika itu adalah pergumulan keuangan, apakah saudara sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menjalankan perintahnya? Jika kita belum menjalankan perintahnya, jangan kita menagih janjinya, itu kan saudara. Jika saudara ingin ada terobosan dalam hal keuangan, apakah kita sudah melakukan perintahnya? Perintah Tuhan apa? Agar kita bekerja dengan rajin. Tapi bukan hanya bekerja saja. Yang kedua, apakah kita sudah berdoa minta hikmat di tengah masa yang sulit ini? Kita berdoa, Tuhan, biar Engkau buka jalan. Bagian yang ketiga, apakah kita sudah menabur? Seperti Ishak ketika dia juga berada di Gerar, saudara, dia taat untuk stay di situ. Ishak melakukan bagian. Dia tidak berkata, "Oh Tuhan sudah berjanji mau memberkati saya. Saya berpangku tangan aja." Tidak, dia kerja, dia menaburkan benih. Sementara semua orang mungkin menyimpan benihnya. Karena ini masa kelaparan, ngapain saya tabur benih, kira-kira begitu. Tapi Ishak melakukan bagiannya, dia tahu ada janji Tuhan, dia melakukan bagian. Dan ketika dia melakukan bagiannya, Tuhan juga saudara menggenapkan janji. Saudara sedang menghadapi persoalan apa hari-hari ini? Mari kita coba mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Karena perintah Tuhan pasti disertai dengan janji. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka janji Tuhan dikatakan, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Wow, harta kesayangan. Saya percaya pasti saudara memiliki benda atau sesuatu yang menurut saya ini betul-betul harus dijaga. Saudara tidak mungkin taruh sembarangan aja. Mungkin saudara punya safe deposit box, saudara mungkin punya brankas, saudara mungkin punya lemari harus dikunci, kuncinya juga harus ditaruh hati-hati dan sebagainya. Ketika harta kesayangan itu berupa anak saudara, berupa pribadi yang saudara cintai, pasti saudara jaga, saudara lindungi. Kalau itu anak saudara sudah kasih makan dengan baik, tidak mungkin makanan yang sudah basi, bukan? Pasti makanan yang bergizi. Kalau saudara mau anak saudara juga terdidik, pasti saudara memastikan juga dia mendapatkan pendidikan yang terbaik. Karena buat saudara itu adalah harta, dan firman Tuhan menggambarkan itu. Anak adalah warisan katanya, yang kita benar-benar mau pelihara.
Dan Tuhan menjanjikan itu, saudara. Kita akan menjadi harta kesayangan. Di bagian kitab yang lain, kitab Maleakhi digambarkan, kita akan menjadi biji matanya Tuhan. Wow, saudara, betapa berharganya ya mata kita. Enggak boleh seorang pun, saudara, untuk mencolok mata kita. Pasti yang punya mata ini yang akan bereaksi. Demikian juga jika kita menjadi biji matanya Tuhan. Nah, ada orang-orang yang ingin mengusik, mengganggu kehidupan kita. Biarlah yang memiliki sang pemilik biji mata itu yang bertindak untuk melindungi, untuk menyertai, untuk melakukan satu tindakan, untuk membawa kita di dalam satu keadaan yang betul-betul di-cover, dilindungi. Kembali saudara, dia menjanjikan, dia mengingatkan bagaimana engkau sudah aku dukung di atas sayap Raja Wali. Satu perlindungan yang supranatural. Saudara-saudara sekalian, perintah dan janjinya itu dapat diandalkan. Kenapa? Sebab dia bukan manusia yang berdusta, bukan manusia yang hanya bisa kasih janji, tapi ketika kemudian pada kenyataannya dia tidak bisa menggenapkan janjinya, paling-paling bilang apa? Sorry ya, minta maaf ya, saya sudah berusaha sedemikian rupa, tapi ya Tuhan jugalah yang menentukan. Itu juga mungkin diucapkan oleh seorang dokter yang mungkin melakukan operasi sedemikian rupa, sudah menolong berupaya, tapi akhirnya gagal. Gimana saudara dia berhadapan dengan keluarga dari orang yang dioperasi? Aduh, minta maaf ya, saya sudah berjuang, saya sudah melakukan semua tindakan medis, semua sudah dilakukan. Ya, tapi Tuhan juga yang menentukan. Keluarga Anda, apakah itu suami, istri, anak, atau siapapun yang sedang dirawat orang tua Anda, sudah tidak bisa tertolong lagi. Itu namanya manusia, saudara. Sangat terbatas, tidak maha kuasa. Tetapi yang memberikan perintah dan janji ini adalah Allah yang maha kuasa. Modal utamanya ditulis, saudara, di ayat yang kelima bagian terakhir. Akulah yang empunya seluruh bumi. Wow, luar biasa. Bumi ini bagian yang sangat kecil, saudara, ya, di alam semesta ini. Galaksi-galaksi ada yang kecil, ada yang besar. Terdiri, saudara, begitu banyak sekali bintang-bintang, triliun jumlah. Nah, sementara bumi adalah salah satu bagian yang kecil. Lalu kemudian di bulatan bumi ada, saudara, aduh, lebih lagi mungkin udah nggak bisa digambarkan dengan titik, juga mungkin tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta yang luas ini. Tapi siapa yang menciptakan semuanya? Dia yang menciptakan. Jika dia memanggil bintang-bintang itu, tidak ada satupun katanya yang tidak keluar. Allah yang menciptakan alam semesta itulah yang berjanji. Yang berjanji dengan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintahku, engkau terus memegang pada janjiku, engkau akan menjadi harta kesayanganku, engkau akan menjadi harta kesayangan, akan dibela, dilindungi, akan diperhatikan. Dari antara segala bangsa, akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, apa sih tujuan Tuhan? Dengan dia berbicara kepada Musa, supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Saya lihat, saudara, poin yang ketiga ini. Tuhan itu merindukan hubungan. Tuhan merindukan relationship. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, lihat, Tuhan menghendaki, saudara, satu hubungan. Dia menghendaki bangsa Israel ini menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Sebab Tuhan itu kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ketika Tuhan menyampaikan itu kepada Musa, dan Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel, bangsa ini meresponi, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Musa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya membagikan ini,
kita akan mengaplikasikannya di bagian yang terakhir. Ya. Di dalam perjanjian lama, Allah berbicara di tempat yang tinggi. Yang tadi saya katakannya, kok sulit banget sih Tuhan mau bicara aja sampai pilih tempat, sampai tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang sulit gitu. Tapi itu wewenangnya Tuhan, otoritasnya Tuhan, keinginannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan di dalam perjanjian lama. Dia pilih gunung yang namanya Gunung Sinai. Tuhan bukan hanya memilih tempat yang tinggi di mana dia mau berbicara, tapi dia juga memilih manusia dengan siapa dia mau bicara. Dia tidak mau bicara dengan sembarang orang. Dia hanya mau berbicara dengan orang pilihannya, dan orang pilihannya itu adalah Musa. Allah yang penuh dengan kesucian, penuh dengan kekudusan. Sekarang saudara bandingkan dengan kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Bulan ini adalah bulan Natal, mengingatkan kita akan kelahiran Kristus. Saudara, kita tidak lagi mencari Tuhan di tempat yang tinggi-tinggi, tidak. Allah lah yang turun ke atas muka bumi. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukan manusia lagi, saudara, harus naik ke gunung yang tinggi. Tapi Tuhan yang dari surga mau turun ke muka bumi, menjadi manusia. Penuh dengan kehinaan, bandingkan dengan Allah yang maha kudus. Waduh, nanti kalau sudah baca lagi ya di kitab Keluaran selanjutnya, suaranya menggelegar sampai menakutkan bangsa Israel. Tapi saudara, kelahiran Yesus penuh dengan kehinaan. Yesus lahir di kandang binatang. Semua tempat penginapan di Bethlehem penuh, tidak ada satupun yang mau menerima kedatangan Yusuf, Maria, dan anak yang sedang dikandung oleh Maria. Hanya ada kandang binatang. Di mana Yesus dibaringkan ketika dilahirkan? Di dalam palungan. Palungan adalah tempat memberi makan binatang. Saya percaya tidak ada ibu yang terlalu miskin sampai melahirkan anaknya di dalam palungan, ya, ditaruh di tempat memberi makan binatang. Saya kira nggak ada. Yesus ada di dalam palungan. Dia dibungkus dengan kain lampin. Bukan kain wool atau kain sutra yang mahal, selimut yang mahal, katun yang bagus, bukan. Kain lampin, kain yang sering dipakai untuk menutupi mayat. Seperti satu gambaran misi kenapa Yesus lahir. Dia lahir untuk mati. Memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengaplikasikan, sungguh kita bersyukur. Allah yang maha tinggi, maha kudus, luar biasa dalam perjanjian lama, menunjukkan kebesarannya, kemahakudusannya. Allah yang waduh ditakuti. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara sekalian, Allah yang begitu mengasihi manusia, dia mau turun ke atas muka bumi ini. Bukan kita yang mencari Allah dikatakan, tapi Tuhanlah yang mencari kita, manusia yang berdosa. Dia mau turun menjadi manusia, bahkan menghinakan diri. Lahir saudara di tengah segala kehinaan dan kemiskinan. Sekarang kita lihat aplikasi yang kedua. Jika dalam perjanjian lama Allah memilih di antara segala bangsa di atas muka bumi ini, dia pilih satu aja bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menjadi harta kesayangan. Bangsa lain apakah nggak ada yang lebih baik? Ada. Tetapi Allah hanya memilih nih bangsa Israel, bukan karena bangsa ini lebih baik dari bangsa lain, bukan karena bangsa ini lebih besar dari bangsa lain, bukan karena bangsa ini hidupnya lebih suci dari bangsa lain, tidak. Cuma ya, sekali lagi, itu wewenangnya, otoritasnya. Tuhan mau memilih bangsa Israel, karena dia mengasihi, nggak ada alasan yang lain. That's it. Sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak memiliki pasangan hidup. Apa nggak ada pasangan hidup yang lebih baik? Ada pasti kan? Apa nggak ada yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih
lebih yang lain. Kenapa pilih dia? Ya nggak tahu ya Bu ya. Ya saya mengasihi sih. Nah kalau sudah alasan itu udah nggak ada lagi saudara alasan yang lebih besar dari itu. Itulah juga alasan Allah mengapa memilih bangsa Israel. Karena Allah mengasihi. Sekarang bagaimana saudara di dalam masa perjanjian baru? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika dalam perjanjian lama Allah memilih bangsa Israel menjadi harta kesayangan. Saudara sekalian, di masa anugerah perjanjian baru, Allah memilih saudara dan saya. Tidak dibatasi hanya kepada satu suku bangsa. Kitalah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Sudah kita nggak boleh menjadi orang yang minder, orang yang rendah diri. Tapi saudara kita harus sungguh bangga menjadi orang yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imam-imam yang berkerajaan. Zaman perjanjian lama yang harus menjadi imam, Tuhan pilih, yaitu Harun dan keturunannya. Yang lain nggak boleh, saudara. Sekali lagi bukan karena Harun dan keturunannya itu lebih baik, lebih kudus. Bukan. Tapi itu ya sekali lagi wewenang Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru, karena Kristus, saudara-saudara sekalian sudah menjadi imam besar, agung, yang masuk satu kali ke ruang Maha Kudus mempersembahkan dirinya sendiri. Maka saudara dan saya, kita menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, menjadi imam-imam yang berkerajaan, menjadi bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, harta kesayangan Tuhan sendiri. Saudara, saya ingin melalui kebenaran firman pada hari ini, pada pagi ini, hati kita ini meluap dengan ucapan syukur. Kita tidak menjadi umat yang ngomel terus karena keadaan yang nggak berubah, karena persoalan, karena kesedihan ini, karena kekurangan ini. Coba saudara bandingkan dengan bangsa Israel. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan sendiri. Tuhan mau berada di atas sayap Raja Wali. Dia siap, saudara, memberikan pertolongan yang tidak masuk akal. Tapi bagian kita, mari kita melakukan, saudara sekalian, perintah-perintah. Ada perintah, ada tanggung jawab. Apa perintahnya sebagai bangsa pilihan Allah? Imam-imam yang punya kerajaan yang pasti. Soalnya kita sedang hidup ini menuju satu kepastian, bukan ketidakpastian. Memang sementara kita berada di atas muka bumi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, betul. Tetapi saudara, titik terakhirnya kita pasti tahu, itulah kekekalan, itulah kehidupan yang kekal, bersama-sama dengan Bapa di surga, selama-lama-lamanya. Seperti Daud berkata, sebab aku tidak takut ketika aku di dalam lembah kekelaman dan air mata. Sebab engkau besertaku. Itu kan yang terpenting, saudara, ada penyertaan. Saudara biar ada di tempat yang baik dan aman, kalau Tuhan nggak ada, buat apa, saudara? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan air mata, engkau tetap besertaku. Dia siap dengan gada dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Dia siap, saudara, untuk melindungi kita, memberi pertolongan yang tidak terduga, menyertai kita, memberi kemenangan. Dia siap. Dan lembah kekelaman dan air mata, atau yang digambarkan dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel padang gurun. Sekali lagi, itu bukan tempat tinggal kita. Itu bukan tujuan akhir kita. Itu adalah hanya satu proses perjalanan yang harus kita lewati. Ketika selesai keluar dari lembah kekelaman dan air mata, ia memberikan hidangan di hadapan para lawan.
Wow, satu pembelaan, satu pemeliharaan yang luar biasa. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, katanya. Dia tahu, saudara, ada saat kita udah sangat letih, sangat capek, sangat tidak berdaya. Dia berkata, aku tahu nak, kekuatanmu tidak seberapa. Itu sebabnya aku akan terus mengurapi engkau. Pialaku penuh melimpah, enggak ngepres. Ya, seperti saya ulang-ulang, saudara, kita warga negara kerajaan surga, yang krisis itu cuma di bumi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini warga negara kerajaan surga, surga itu nggak pernah krisis. Jadi bagian kita kalau di bumi sedang krisis, kita betul-betul mengarahkan pikiran dan hati kita, fokus kita kepada surga, kepada firman Tuhan, jangan kepada perkataan manusia. Perkataan manusia bikin kita down, sudah, bikin kita lemah. Wah, kayaknya nggak bisa sembuh, wah kayaknya gini akan lebih susah ini. Wah, ini pasti banyak yang ya gitu. Oh, ini ada varian baru. Wah, kamu hati-hati ini, wis mending nggak ke gereja lagi. Itu kalau kita dengar sekeliling kita, so nggak akan kuat. Tambah hari tambah lemah. Tapi kalau kita warga negara kerajaan surga, kita kembali lihat kepada firman-Nya, kepada janjinya, kepada perintahnya. Lakukan saja perintahnya. Tanggung jawabnya apa? Kamu bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, punya kepunyaan Allah sendiri. Apa sih Tuhan perintahnya? Perintahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Itu perintahnya. Jadi saksi. Saudara, jadi saksi itu apakah tunggu kaya dulu, tunggu selesai dulu persoalan kita, tunggu kita, waduh hebat tuh. Enggak. Saudara lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel, oleh gereja mula-mula. Ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka melarikan diri. Filipus pergi ke Samaria sambil memberitakan Injil. Kita enggak, kalau ada persoalan, kita menutup diri, saudara, kita sibuk dengan persoalan kita, menangisi diri, bersungut-sungut, ngomel terus. Itu yang membuat kita tambah sumpek. Tapi kalau sudah berkata, Tuhan, oke, saya sedang menghadapi keadaan yang sulit, anak yang belum berubah, suami yang belum berubah, istri yang belum berubah, keadaan keuangan belum berubah. Tapi saya mau melakukan bagian saya. Saya mau memuji Tuhan, saya mau menyaksikan kasih Tuhan, perbuatan yang besar dan ajaib, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan menyadarkan posisi kita. Kita sudah keluar dari kegelapan itu, ada di terangnya yang ajaib. Sekali lagi, saudara, Tuhan menghendaki hubungan. Ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, apa sih tujuan? Dia menghendaki relationship, hubungan dengan kita. Ketika tujuan Allah tercapai, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa, saudara, membagikan, men-sharingkan kesaksian hidup kita lewat mulut kita. Yesus sudah lahir, ini Natal, ayo kita bangkit bagi Tuhan. Mari kita sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari kita hidup di dalam jalan-jalan. Jika kita sungguh melakukan bagian kita. Kekuatan yang tidak seberapa itu selalu akan bertumbuh menjadi semakin kuat. Hari ini ketika kita menyadari kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan mengingatkan betapa Dia sudah menolong kita sampai hari ini, bukan? Sudah menyertai sampai hari ini, bukan? Kalau hari ini orang lain yang menghadapi masalah, saudara mungkin berkata, wah Bu, kalau orang lain ngalami seperti saya mungkin udah depresi Bu, mungkin udah ada yang bunuh diri Bu, ya, mungkin udah gila dan sebagainya. Tapi buktinya saudara masih hidup kan, masih sehat. Siapa yang menolong saudara kalau bukan Tuhan? Kekuatannya dari waktu ke waktu. Jangan lupakan perbuatan itu. Mari percaya bahwa sungguh-sungguh kalau Dia sudah menolong kita sampai hari ini, Allah Immanuel akan menyertai kita selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Engkaulah anugerah terindah bagi kami, Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Saudara, jika ada di antara saudara yang datang dengan beban yang berat, pergumulan, sakit, ataupun masalah-masalah yang lain, mari kita angkat tangan kita percaya Tuhan Yesus hadir saat ini dimanapun Anda berada. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami terangkat, menyerahkan setiap persoalan beban kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu berjanji kalau kami serahkan semua kekhawatiran kami di dalam doa permohonan disertai ucapan syukur, maka Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera yang melampaui akal budi turun atas hidup kami. Tuhan, biar Kau beri setiap kami kekuatan yang baru. Beri hikmat Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh melihat jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, penyakit, Tuhan alami sakit, Tuhan jamah saat ini, sembuhkan kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapapun hari ini yang punya masalah dalam keluarga, hubungan orang tua dan anak, mertua, menantu, suami, istri, Tuhan biar Kau membawa pemulihan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, berdagang, apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai kami. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang baru turun atas Bapak, Ibu, Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin.